Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya dengan Dr. Angga, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Bapak dengan Pak siapa? Pak Madi. Pak Madi umur berapa Pak? 35 tahun. Nah Pak Madi kembali dengan keluhan apa? Ini dok, saya ada nyeri dok di tangan saya, itu ada luka kena sambat 30 menit yang lalu dok. Nah baik, lukanya sejak 30 menit yang lalu Pak nih. Apakah Bapak sudah sempat bersihkan Pak? Cuma saya guyur pakai air aja dok. Nah lukanya itu apakah ada darah atau terjadi pendarahan pada waktu 30 menit yang lalu? Ya dok, tapi sekarang udah hilang darahnya dok. Nah, baik Bapak, selanjutnya saya akan lakukan evaluasi terhadap luka Bapak dulu Pak ya. Nah, baik Bapak, di sini saya dapatkan Bapak adanya luka pada lengan bawah Bapak. Kemudian lukanya itu kurang lebih panjangnya 5 cm, kemudian kedalamannya itu kurang lebih tidak sampai menembus fascia atau tidak sampai menembus jaringan otot Bapak Pak. Hanya pada sampai jaringan subkutan saja. Nah di sini untuk tindakan yang akan saya lakukan, karena ini adalah luka terbuka, akan saya lakukan penutupan secara primer, yaitu dengan cara menjahit, dimana juga pendarahannya juga sudah tidak aktif. Dimana untuk penutupan luka secara primer dengan cara menjahit ini adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan mempercepat dari proses penyembuhan. Nah namun di sini mungkin akan sedikit tidak nyaman dan Bapak akan merasakan sedikit sakit Pak. Namun tenang saja, di sini saya sudah sediakan anestesi berupa lidocaine, yang dimana untuk penjahitan ini akan saya lakukan dengan menggunakan benang dan juga jarum. Nah untuk resikonya sendiri mungkin saja bisa terjadi infeksi selama tindakan ataupun setelah tindakan, namun tenang saja akan saya lakukan dengan teknik sesteril mungkin. Nah selanjutnya di sini untuk resikonya juga itu misalnya terganggu fungsi kosmetik pada tangan Bapak akibat luka ini. Nah apakah Bapak sebelumnya bersedia untuk saya lakukan tindakan penjahitan Pak? Oke, baik, kalau Bapak bersedia untuk saya lakukan tindakan penjahitan, di sini saya akan mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu. Itu yang pertama, di sini saya akan mempersiapkan spike berukuran 3 cc yang kita anggap sudah berisi lidocaine sebanyak 10 international unit. Kemudian di sini saya akan menyediakan benang yang akan saya buka dulu. Kita anggap ini benangnya masih tertutup, kemudian benangnya akan saya buka dengan teknik steril mungkin. Baik, setelah benangnya disiapkan, di sini kita akan menggunakan gunting, pinset, jaringan, kemudian ada klem pemegang jaringan, klem pemegang jarum, kemudian ada spike ukuran 3 cc yang sudah berisi lidocaine, ada handscoon, ada hand sanitizer, ada plaster, ada kasa steril, kemudian ada kasa yang sudah direndam dalam larutan NaCl 0,9%, ada kain steril dan juga benang dan juga jarum berukuran 3/0. Nah, baik Bapak, setelah semuanya siap, di sini saya akan mulai melakukan tindakan Pak ya. Untuk pertama, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu untuk mencegah kontaminasi dari saya ke Bapak ataupun dari Bapak ke saya. Baik, setelah melakukan tindakan septic, di sini saya akan menggunakan handscoon dengan cara steril. Baik, setelah saya menggunakan handscoon, di sini saya akan mulai melakukan tindakan. Nah, untuk yang pertama, saya akan membersihkan daerah luka dengan menggunakan kasa yang sudah berisi larutan NaCl dengan teknik memutar dari dalam keluar. Baik, dibuang. Baik, dibuang. Nah, setelah luka dibersihkan, di sini luka akan saya tutupi dengan menggunakan kain steril. Kemudian setelah luka ditutupi, di sini saya akan berikan anestesi berupa lidocaine dengan menggunakan spike ukuran 3 cc. Di sini akan saya suntikan dengan cara menginjeksikan terlebih dahulu di daerah sekitar luka, kemudian diaspirasi untuk memastikan bahwa tidak menembus pembuluh darah, kemudian diinjeksikan. Pastikan area di sekitar luka teranestesi. Anestesi juga, berikan anestesi pada tepi yang satunya lagi. Aspirasi, injeksi, aspirasi, injeksi, aspirasi, injeksi. Baik, setelah diberikan anestesi, kita harus memastikan
anestesi sudah bekerja atau tidak dengan cara menunggu selama 1 menit. Kemudian setelah selama 1 menit kita harus memastikan apakah anestesi sudah bekerja atau tidak. Baik Bapak, apakah Bapak ada merasa kebas Pak atau kebal pada daerah tangannya? Apakah masih terasa Pak? Nah selanjutnya di sini akan saya pastikan dengan menggunakan pinset jaringan. Di sini akan saya cubit sedikit tepi luka dan mengangkatnya. Apa terasa nyeri Pak? Tidak. Apa terasa nyeri Pak? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Nah baik, setelah dipastikan anestesi sudah bekerja, selanjutnya kita akan mulai melakukan teknik penjahitan. Baik, setelah benang dibuka, kemudian akan saya siapkan benang dan juga jarumnya. Baik, setelah jarum dan juga benang siap, di sini jarum akan saya pegang dengan menggunakan klem pemegang jarum dan juga pinset jaringan. Nah, di sini jarum saya pegang di sepertiga belakang dari jarum. Nah, kemudian saya akan melakukan tindakan penjahitan pada tepi luka yang pertama. Di sini akan saya angkat dulu tepi luka yang pertama. Nah, untuk penjahitan akan saya lakukan kurang lebih 1 cm dari tepi luka, kemudian dengan teknik tegak lurus dan posisi tangan full pronasi atau pronasi penuh dengan siku untuk sudut 90 derajat dan bahu dalam keadaan abduksi atau menjauhi tubuh. Nah, di sini akan saya mulai lakukan penjahitan kurang lebih 1 cm dari tepi luka. Kemudian akan saya tusukkan dengan teknik supinasi mengikuti arah lengkungan jarum. Baik, ketika jarum sudah terlihat, di sini akan jarum saya tarik dengan menggunakan klem dan juga benangnya hingga kurang lebih menyisakan 3-4 cm dari ujung benang. Nah, selanjutnya akan saya jahit pada bagian tepi luka yang lain. Nah, kemudian akan saya tarik jarumnya dan juga benangnya. Kemudian setelah tepi luka kedua-duanya dijahit, selanjutnya akan dibuatkan simpul yaitu surgeon knot, dimana dengan teknik 2 lilitan, 1 lilitan, 1 lilitan, satu mengarah keluar, mengarah ke dalam dan mengarah keluar kembali. Nah, di sini akan saya mulai pembuatan simpul surgeon knot. Sini akan saya tahan untuk memastikan agar simpul erat. Kemudian ini akan saya tarik keluar kembali. Baik, selanjutnya di sini setelah terbuatnya simpul surgeon knot, sini akan saya potong jarum benang dengan misalkan kurang lebih 1 cm dengan gunting pemotong benang dengan bentuk sudut 45 derajat. Baik, setelah dipotong kita akan melakukan penjahitan kembali pada tipe luka yang lain. Nah, sini dari jarak jahitan yang pertama dan kedua saya berikan jarak 1 cm kurang lebih untuk mencegah luka terjadi terlalu rapat. Di sini akan saya lakukan dengan teknik yang sama.
Baik, setelah kedua tepi luka terhubung, di sini akan saya buatkan simpul sarjan knot dengan teknik yang sama. Nah, baik, ketika sudah dibentuk simpul sarjan knot, di sini akan saya potong sisa benang dengan menggunakan gunting benang dengan bentuk sudut 45 derajat. Nah, baik. Ketika sudah dilakukan penjahitan, saatnya kita harus mengevaluasi luka atau hasil jahitan. Nah, kita pastikan bahwa hasil jahitan tidak terlalu rapat dan juga kita harus merapikan simpulnya. Baik, karena hasil jahitannya juga sudah tidak rapat dan juga simpulnya sudah rapi, selanjutnya akan saya lakukan penutupan luka dengan menggunakan kasa steril. Nah, di sini akan saya berikan sufratul terlebih dahulu. Kita anggap ini adalah sufratul. Kemudian akan saya tutupi dengan kasa. Kemudian akan saya plaster menggunakan evafif. Nah, baik, ketika luka sudah ditutup, kita memberikan edukasi kepada pasien tentang perawatan luka. Baik Bapak, di sini untuk tindakan penjahitan pada luka Bapak sudah selesai saya lakukan. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak silakan kontrol kembali selama seminggu ke depan untuk melihat bagaimana perkembangan dari luka Bapak atau jahitannya. Jika sudah sembuh, jahitannya bisa kita lepas. Baik Bapak, apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak, Dok. Baik, kalau Bapak tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kerjasamanya Pak ya. Semoga Bapak sembuh.